Percobaan pembunuhan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Soekarno pernah beberapa kali menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Salah satu insiden yang nyaris merenggut nyawanya terjadi saat Idul Adha pada 14 Mei 1962. Roso Daras dalam bukunya Bung Karno Serpihan Sejarah yang Tercecer mengisahkan detik-detik menegangkan tersebut. Saat itu umat muslim termasuk Bung Karno sedang melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan rumput yang terletak di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Tiba-tiba rentetan tembakan terdengar dari arah seorang pria yang berada 4 syaf di belakang Bung Karno. Dalam pemeriksaan, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya itu menjadi 2 orang. Maka menjadi bingunglah dia hendak menembak yang mana. Akibatnya seluruh tembakannya meleset. Tidak ada satupun yang mengenai Bung Karno, ujar Roso. Namun peluru justru mengenai bahu Ketua DPR Zainul Arifin dari Nahdlatul Ulama yang saat itu menjadi imam sholat. Pelaku segera ditangkap. Maulwi Sailan dalam Penjaga Terakhir Soekarno 2014 mengatakan seseorang tiba-tiba menembakkan pistol ke arah Bung Karno ketika salat sedang berlangsung. Si penembak itu berada 4 baris di belakang Bung Karno. Belakangan diketahui bahwa si penembak mengaku kesulitan membidik sasarannya karena melihat 2 orang yang mirip dengan Bung Karno. Tembakan tersebut tak mengenai tubuh Bung Karno sedikit pun. Pelurunya hanya sempat menyerempet bahu Ketua DPR saat itu, yaitu Zainul Arifin. 2 anggota Detsemen Kawal Pribadi atau DKP Presiden, yaitu Sudrajat dan Susilo juga terluka dalam peristiwa itu. Selain itu, Jenderal Abdul Haris Nasution yang berdiri di sebelah kiri Bung Karno juga nyaris ikut menjadi korban. Peluru-peluru dalam sholat Idul Adha berterbangan sebelah kiri saya, karena justru pada saat itu saya berdiri sebelah kiri Presiden, kata Nasution, dikutip dari Harian Kompas pada tanggal 21 Februari 1967. Dilansir dari Historia, Mangil Marto Wijoyo dalam kesaksian tentang Bung Karno 1945, 1967, 1999 mengaku telah mendapat informasi mengenai rencana pembunuhan itu 1 hari sebelumnya. Ia kemudian menempatkan beberapa anggotanya untuk menempati sejumlah pos di sekitar jemaah dan memperketat pintu masuk. Namun, upaya pembunuhan itu pun tak terhindarkan. Pelaku anggota DITII. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII. Setelah dilakukan pengusutan terhadap pelaku, seorang pemimpin pesantren di Bogor, Haji Muhammad Bahrum, juga ikut ditangkap. Ia diduga menjadi otak dalam upaya pembunuhan itu dan telah memberikan undangannya sebagai akses masuk istana saat pelaksanaan sholat. Mahkamah Angkatan Darat kemudian menjatuhkan vonis mati kepada pelaku. Sementara Muhammad Bahrum harus mendekam di penjara. Setelah peristiwa tersebut, Bung Karno tak lagi sholat di tempat terbuka. Peristiwa ini juga mendorong Jenderal Abdul Haris Nasution membentuk pasukan khusus yang bertugas untuk melindungi dan menjaga keselamatan jiwa kepala negara dan keluarganya. Meskipun para pelaku divonis mati, tapi Bung Karno tidak tega menandatangani surat perintah eksekusi tersebut. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.